Demokrasi. Sebuah istilah yang sekarang ini populer banget. Sampai-sampai populernya udah setara kali ya sama Rich Chiga. Dalam pengertian yang paling sederhana, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Secara teoritis, indikator demokrasi terbagi dalam dua arus besar, yakni prosedural dan substansial. Teoris proseduralis fokus pada aspek-aspek prosedural seperti keberadaan pemilu berkala, keberadaan partai politik, serta dilindunginya hak-hak sipil. Sementara, yang substansialis menelaah lebih jauh, misalnya apakah kepentingan yang ada sudah terserap secara optimal. Mengetahui hal-hal mendasar seperti ini menjadi penting agar kita tidak sesat pikir dalam membicarakan demokrasi. Maka boleh, cuma jangan goblok. Kali ini, saya akan membahas mengenai hubungan demokrasi dengan ormas anti-demokrasi di negara kita tercinta Indonesia. Dalam aspek prosedur, terdapat variabel perlindungan hak sipil yang salah satunya memuat kebebasan berserikat, entah itu kumpul-kumpul cantik maupun membentuk sebuah organisasi serius. Disinilah perdebatan dimulai. Apakah semua organisasi kemasyarakatan wajib dilindungi dengan klausul ini? Termasuk mereka yang dengan terang-terangan menolak demokrasi itu sendiri. Salam kehancuran ideologi kapitalis demokrasi. Salam kehancuran ideologi sosialis komunis. Tidak hanya itu, mereka bahkan dengan tegas menuntut agar demokrasi diganti dengan sistem yang lain. Solusi realnya adalah ganti sistem, ganti rejim, ganti sistem, Ganti rejim, ganti sistem, ganti rejim, ganti sistem, ganti rejim, ganti sistem. ganti rejim. Sistem yang kami maksud adalah sistem daulah khilafah Islamiyah tabligh. Peneliti CSIS, Tobias Basuki, dalam kolomnya yang berjudul Polemik UU Ormas, Pembubaran Ormas Mencederai Demokrasi, menyatakan bahwa kebebasan berserikat dapat dibatasi secara demokratis dengan memasukkan aspek pelanggaran hukum, yakni misuse dan abuse terhadap kebebasan itu sendiri. Ormas dapat dibekukan, bahkan dibubarkan apabila terjadi misuse alias penyalahgunaan, seperti pencucian dan penggelapan uang, maupun abuse alias penyimpangan, seperti perekrutan teroris serta pelanggaran hak konstitusional warga negara lain, termasuk melarang ibadah umat agama tertentu atau menolak pemimpin dari golongan tertentu, serta melakukan razia atau sweeping secara sewenang-wenang terhadap aktivitas individu maupun kelompok lain yang tidak disukainya. Bentuk penyimpangan yang paling mendasar dari ormas juga tentunya mencakup visi dan misi ormas yang memang kontra demokrasi. Ketika agenda pengetatan aturan bagi ormas ini mulai menyeruak, rayap-rayap penggerogot demokrasi pun bermunculan, berdengung gak karuan menolaknya. Selain 500 massa pendukung Hizbut Tahrir, mereka juga membawa anak-anak dan demo ini juga sempat membuat lalu lintas di Jalan Diponegoro sempat terganggu. Mereka bilang RUU Ormas mengancam umat Islam. Nah, inilah yang selalu terjadi ketika negara berusaha menjaga demokrasi. Selalu saja ada ormas yang mengatasnamakan umat Islam untuk menjadi tameng bagi kepentingannya sendiri, menghancurkan NKRI. Profesor Nadir Syahhosen dalam kolomnya yang berjudul Ormas Radikal dan Demokrasi yang Tersandra menjabarkan argumen seputar mengapa kita perlu mengakomodir mereka, terutama sejak reformasi demokratisasi 1998. Mengutip pandangan almarhum Kiai Haji Hashim Muzadi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, upaya mengakomodir ormas Islam garis keras semata-mata ditujukan agar yang moderat dapat melunakkannya. Pertanyaan Prof. Nadir kemudian, setelah 19 tahun reformasi, apakah mereka sudah melunak? Atau justru sebaliknya, yang moderatlah yang mengeras? Islam moderat yang terbawa arus juga bukan orang-orang sembarangan. Prof. Nadir di dalam kolomnya menyatakan dengan jelas, bahkan sikap sejumlah pejabat atau calon pejabat yang dulu dikenal moderat dan berwawasan luas juga ikut-ikutan menjadi mengeras setelah membutuhkan dukungan publik dari ormas kecil yang hobi menurunkan masanya ke jalan itu. Prof. Nadir tampaknya mendukung argumen Tobias Basuki menyoal regulasi ormas yang lebih jelas. Namun, ketika Tobias mengusulkan mekanisme pembekuan dan pembubaran,
Prof. Nadir lebih menekankan pada mekanisme verifikasi ormas agar tidak seenaknya memonopoli identitas Islam untuk melindungi kepentingannya sendiri. Terbukti, ormas garis keras semakin mengeras dan tidak kunjung lunak. Harus ada di antara kita golongan umat Islam yang dapat dengan tegas menahan arus destruktif ini. Seperti kata Prof. Nadir, Islam Indonesia harus tetap moderat dan rahmatan lil alamin, dan umat harus mulai membentengi diri dari ormas kincilan yang kecil-kecilan namun suaranya nyaring. Jadi, Anda dukung yang mana? Demokrasi atau ormas kincilan?